Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Baik. Kata beliau, wa innal Qur'ana kalamullah ta'ala. Al-Quran itu kalamullah. Ini akan datang nanti pembahasan. Minhu bada'a, darinya lah dimulai. Ucapan tersebut tanpa kaif. Apa maknanya bila kaif? Bila kaif artinya tanpa diketahui kaifiat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bukan artinya tidak ada kaifiatnya. Ya. Bila kaif artinya tanpa kita ketahui bagaimana kaifiat bagaimana Allah bicara. Ada kaifiatnya tapi tidak kita tahu. Wa anzalahu ala nabiyhi, dan Allah turunkan kepada nabinya sebagai wahyu. Sebagai wahyu. Wa saddaqahu al-mu'minuna ala dzalika haqqan, dan Allah dan orang-orang mukmin membenarkannya, yaitu mengimaninya di atas hal tersebut dengan sebagai hal yang benar, hal yang pasti. Baik. Nanti kita jelaskan sedikit dari permasalahan ini. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan di sini sebelum kita menjelaskan sedikit dari permasalahan yang disebutkan oleh musannif di sini. Apa yang disebutkan musannif di sini? Permasalahan tentang Al-Quran, dan ini bagian dari penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada permasalahan tentang Al-Quranul Karim. Musannif di sini menyebutkan permasalahan ini, dan nanti ada lagi, kalau di situ di halaman 193, dua lembar setelahnya, di bagian bawah. Wa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhlukin. Ini di sini juga bagian dari kritikan kepada musannif, tatkala tidak menempatkan satu tempat satu permasalahan. Di sini bahas tentang kalam Al-Qur'an, nanti bahas lagi tentang bagian tentang kalam Al-Qur'an tempat yang lain, sebagaimana takdir. Ini bagian dari kritikannya. Tidak menjadikan permasalahan dalam satu tempat, tapi berbeda-beda. Makanya kita pembahasan dari sini kita ambil sedikit, sisanya kita selesaikan di tempatnya, itu di kalamullah ta'ala yusawi syai' min kalamil makhlukin wala naqulu wala nukhalifu jama'atul muslimin wa nukafir, dan seterusnya. Wala naqulu bi khalqihi, dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh musannif. Dan bagusnya kalau digabung. Baik, itu sedikit pertama. Yang kedua, permasalahan tentang Al-Quran dari apa yang disebutkan di tempat ini oleh musannif, itu kita mengambil dua masalah saja. Pertama tentang permasalahan tentang sifat kalam, dan yang kedua permasalahan tentang Al-Quran Al-Karim. Itu dua. Itu pokok. Kalau antum sudah paham itu, insyaallah permasalahan tentang kalam itu mudah untuk mengerti dari permasalahan tentang kalam. Jadi dua masalah yang perlu kita ambil di sini. Permasalahan tentang sifat kalam. Sifat kalam itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat atau pembahasan tentang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Dan maksud dari musannif di sini menyebutkan adalah untuk menjelaskan bagaimana akidah yang benar dari salafus saleh tentang Al-Quran. Yang menyelisihi dari madhab ahli batil, al-bid'ah, yang tersebar di antara manusia, tengah-tengah manusia. Jadi maksud dari penyebutan Syekh di sini adalah bagaimana menjelaskan madhab yang benar tentang Al-Quran dan sifat kalam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, yang menyelisihi
madhab atau keyakinan dari al-batil yang tersebar di tengah manusia tentang Al-Quran, tentang sifat kalam dan Al-Quran Al-Karim. Bisa? Iya. Jadi dua hal itu yang kita akan jadi pembahasan pada kesempatan ini. Jadi permasalahan tentang sifat kalam ini pertama, itu ada 4 pembahasan. Ini dari awal kita begini modelnya, bagus. Ini ringkasan sebenarnya. Iya. Kita tidak terlalu panjang, tapi intinya dari permasalahan itu. Kalau antum bahas kitab, misalnya Lumah atau apa, antum hadirkan ini, itu berat sebenarnya untuk orang pemula, tapi untuk pemahaman antum bisa. Ketika antum merojaan, kemudian ada bahas tentang kalam, antum bisa lihat poinnya ini. Ketika antum baca matanya, antum bisa jelaskan, tapi tidak dengan metode seperti ini, karena itu akan berat untuk orang yang baru. Karena bingung dia, banyak sekali poin-poin yang harus dia catat. Iya. Jadi pembahasan tentang sifat kalam, pertama, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ini dulu yang pertama. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Allah bicara, yatakallam idza syaa. Allah bicara kalau Allah kehendaki. Wa bima syaa. Dengan apa yang dia kehendaki. Wa kaifa syaa. Dan bagaimana dia kehendaki. Jadi dengan apa yang dikehendaki dan dengan bentuk yang bagaimana sesuai dengan kehendak Allah. Dan terakhir, Allah bicara dengan ucapan, dengan kalam yang Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu poin yang 4. Allah memiliki sifat kalam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Allah memiliki sifat kalam, yaitu Allah bicara sesuai kehendak Allah. Pertama, sesuai apa yang Allah kehendaki. Dan sesuai dengan bagaimana Allah kehendaki. Dan Allah bicara dengan pembicaraan yang Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. 4. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala yatakallam idza syaa. Ini akidah Ahlussunnah. Yatakallam idza syaa. Wa bima syaa. Wa kaifa syaa. Bi kalamin yusmi'uhu man yasha. Yusmi'uhu man yasha. 4. Kita terangkan 4 ini. Allah Subhanahu wa taala berbicara ketika dikehendaki, menunjukkan sifat kalam Allah itu sifat apa? Fi'liyah. Ikhtiyariyah. Ini pertama. Jadi sifat kalam itu sifat apa? Fi'liyah ikhtiyariyah. Kapan Allah kehendaki bicara? Sifat fi'liyah ikhtiyariyah berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa bima syaa. Dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bicara dengan Al-Quran, bicara dengan Taurat. Bicara dengan kalam kauni. Ini perhatikan ini. Bicara dengan kalam kauni. Kalam kauni sebagaimana dalam ayat. Lihat dalam ayat dikatakan innama qauluna. Kata Allah, innama qauluna. Tiada lain ucapan kami itu. Li syai'in, untuk sesuatu. Ini namanya kalam kauni. Kalam kauni. Kauniyah. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu. Kalau kami inginkan an naqula lahu kun fayakun, maka kami katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini namanya kalam kauni. Kalam kauni. Jadi Allah bicara dengan apa yang Allah kehendaki, mau dengan Al-Quran, dengan Taurat, dengan Injil, Zabur. Itu semua ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kalam kauni juga itu Allah kehendaki, terserah. Kemudian wa kaifa syaa.
menunjukkan Allah SWT berbicara dengan kaifiat. Tapi sudah kita lewati. Kita tidak tahu apa kaifiat dari sifatnya. Sifat kalamnya Allah kita tidak tahu bagaimana Allah bicara. Tapi kita tahu Allah bicara dan punya kaifiat. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali pasti ada kaifiatnya. Tapi adapun kaifiat dari sifat Allah itu kita tidak punya ilmu akan hal tersebut. Wala yuhituna bihi ilm. Kemudian wa yusmi'uhu man yasha. Dan Allah bicara dengan ucapan yang Allah perdengarkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki memperdengarkan ucapannya kepada Jibril, Allah kehendaki, maka Jibril mendengar. Kalau Allah kehendaki Allah perdengarkan kepada Nabi Musa, maka Allah mendengar. Allah bicara, Allah inginkan apa yang Allah bicarakan didengar oleh Muhammad, Allah kehendaki. Dan ucapan Allah SWT itu tidak ada batasannya. Ada yang dengar oleh sebagiannya, ada yang tidak dengar oleh sebagiannya. Ya, kata Allah SWT dalam Al-Quran, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Tidak akan habis. Di antaranya ada yang Allah perdengarkan, di antaranya Allah tidak ada yang tidak perdengarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara. Iya. Sesuai dengan kehendaknya dan Allah perdengarkan bicaranya, ucapannya siapa yang Allah kehendaki. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini semua kalau antum pahami, cukup ini, antum bisa bantah semua kelompok yang menyelisih dari akidah ini. Contohnya, kita katakan Allah bicara idza syaa, berarti sifat fi'liyah. Ya kan? Ini membantah siapa? Al-Asy'ariyah. Dikatakan apa? Sifat kalam nafsi, dzatiyah. La yata'allaq bi masyiah. Ini sudah salah. Ya kan? Kemudian bantahan lagi untuk orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bukan makhluknya. Apa bukan kalamnya? Iya, kita katakan Al-Qur'an kalabillah. Allah bicara dengan Al-Qur'an, Taurat. Yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan apa yang dia ucapkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan suara dia bicara. Ya kan? Ini membantah Al-Asy'ariyah, mengatakan Allah Subhanahu wa taala bicara dengan dalam hati, tidak dengar oleh Musa, tidak dengar oleh Jibril, hanya mengambil melalui ibarat. Kullabiyah mengatakan hikayat kemudian disampaikan kepada Muhammad. Ini semua bantahan, walaupun ini cuma satu kata, tapi ada lagi tambahan. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ini perbedaannya yang pertama. Anna Allah Ta'ala yatakallam lam yazal mutakalliman. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus memiliki sifat bicara. Tapi dengan qaid bi masyiatihi. Tapi sesuai dengan kehendaknya. Ini qaid perlu untuk antum pahami. Allah Subhanahu wa taala yatakallam lam yazal, artinya terus-menerus itu punya sifat apa? Bicara, tetapi apa? Bi masyiatihi. Kapan bicara? Sesuai dengan kehendaknya. Kalau Anda kehendak bicara. Kalau tidak, tidak akan bicara. Jadi terus-menerus sifat kalam itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas darinya. Tapi kapan Allah bicara? Sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Musa, itu pembicaraan itu tidak ada dulu sebelumnya. Apa yang dibicarakan kepada Musa dengan pembicaraan tertentu, itu sebelumnya tidak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibicarakan? Ketika bicara dengan Musa. Ya kan? Walamma ja'a Musa bimiqatina wa kallamahu rabbuh. Di situ baru. Apa yang dibicarakan Allah kepada Musa? Di situ baru Allah bicarakan. Sebelumnya Allah tidak bicarakan. Pembicaraannya. Tapi sifat kalamnya kapan? Baru bicara atau dari dulu Allah bicara? Dari dulu. Beda tak? Bisa dikatakan? Ya kan? Pembicaraan dengan al-jannah nanti. Dengan pembicaraan tertentu. Kapan itu terjadi? Nanti hari kiamat. Apa kalau tidak bicara, tidak mampu bicara pada saat ini? Mampu. Itu dikatakan lam yazal mutakalliman. Tapi apa? Bimasyiatihi. Kalau Allah kehendaki, Allah bicara. Tapi berbicara tentang pembicaraan tertentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendaki bicara, dia bicara. Dengan pembicaraan tertentu yang tidak dibicarakan sebelumnya, tidak ada. Bicara dengan Nabi Adam itu tidak dibicarakan, pembicaraannya tidak dibicarakan sebelumnya, tidak ada. Kapan pembicaraan itu ada? Setelah bicara dengan Nabi Adam.
setelah bicara dengan Nabi Musa, setelah bicara dengan Nabi Muhammad, setelah bicara dengan ahlul jannah dan ahlul nar pada hari kiamat. Jadi qaidnya bimasyiatihi itu penting. Kenapa? Karena kelompok di sana mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, tapi kalam nafs. Artinya apa? Sifat zatiyah. La saut wala huruf. Terdahulu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dulu bicara, tapi sampai sekarang tidak bicara karena kalam nafs. Beda tidak? Beda. Terus perbedaannya dengan sebelumnya apa? Kan isya, berarti Allah bicara sesuai dengan pembicaraan. Apa yang Allah kehendaki. Kalau ini terus-menerus bicara, berarti bagaimana? Maka dari sinilah kita katakan sifat kalam itu kalau dilihat dari asal sifatnya untuk Allah, ini namanya apa? Sifat zatiyah. Asal sifatnya. Asal sifatnya. Allah memiliki sifat kalam, asalnya itu apa? Sifat zatiyah, karena Allah dari dulu bicara. Bukan Allah tidak bicara kemudian baru bisa bicara. Ini sebagaimana madhab kullabiyah. Akan datang nanti. Seperti anak kecil, tidak bicara kemudian bicara. Baik. Kemudian besar baru bisa bicara. Mau apa? Sebelumnya bisa bicara tidak? Tidak, nangis saja. Perhatikan. Tapi kalau dilihat dari satu persatunya, kalam muayyan, kepada siapa yang Allah kehendaki, dikatakan ini apa? Sifat apa? Fi'liyah. Ini takbir dengan apa? Apa? Masyhurnya takbirnya apa? Qadimun naw, hadisun ahad. Ini yang sering dengar. Qadimun naw, hadisun ahad. Qadimun naw apa artinya qadimun naw? Jenis asal sifat itu terdahulu. Semua sifatnya zatiyah. Berkaitan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala berbuat. Fa'alul lima yurid, yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Itu semua. Adapun ahadnya, person-personnya satu persatunya, ya kan? Itu kembali kepada sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala karena semua berkaitan dengan kehendak. Kamu Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak dengan berbicara, baru situ Allah bicara. Yang Allah tidak lakukan sebelumnya, Allah tidak bicarakan sebelumnya. Perhatikan, pembicaraannya bukan sifatnya, kalamnya. Bisa? Itu namanya qadimun naw hadisun ahad. Kalau antum dapat istilah itu, itu istilah dipakai oleh ahlus sunnah untuk membantah ahlul bid'ah. Tidak ada istilah itu sebelum datang yang menyelisih, tidak ada itu istilah. Tidak ada. Karena semua dipahami dengan jelas. Tapi datang ahlul bid'ah yang bertalbis, akhirnya keluarlah ahlus sunnah untuk menulis kita untuk membantah mereka. Jadi perlu memang. Ini sudah sunnatullah. Kapan ada? Sudah lewat kemarin ketika ada orang yang ingin menjatuhkan di awal-awal kitab kita sudah katakan, setiap kali ada orang yang mau memberi talbis kepada akidah sunnah, akan ada saat orang yang akan menolong. Iya kan? Iya. Apa di dalam hadis? La tazalu ta'ifatum La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin mansur. Terus menerus akan ada di atas al-haq. Dia tertolong. Dia akan menampakkan kebenaran. Seperti ini. Makanya banyak takbir-takbir dari ulama itu muncul karena adanya takbir juga dari al-bid'ah. Seperti Al-Quran nanti. Al-Quran kalamullah. Ini dulu. Al-Quran kalamullah. Tidak ada sama sekali yang bilang begitu. Semuanya bilang begini. Nanti datang al-bid'ah bila katakan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah wa makhluk. Baru dia bilang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya kan? Makanya kata subhanallah falam mazadu zidna. Kalau dia tambah dia tambah. Supaya untuk apa? Semakin memperjelas apa yang diinginkan dari kalamullah. Makanya Imam Ahmad berkatakan man tawaqqafa bi qoulihi Al-Quran kalamullah al-bid'ah. Al-Quran kalamullah. Kalamullah ghairu makhluk atau makhluk? Ada iktibas. Maka jangan waqaf. Namanya waqifiyah namanya.
Iya. Baik. Jadi ini yang kedua, lam yazal mutakalliman bi masyiatihi. Ini penting kuatnya, jangan dihilangkan karena ini bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Qur'an Allah SWT bicara dengan sifat zatiyah, muta'alliq bi dzatihi. Iya, tidak ada hubungannya dengan masyiah. Tidak ada hubungannya dengan masyiah. Artinya sama, mutakallim bi dzati, tapi mereka menghilangkan dari masyiah, sedangkan kita dikuat dengan bi masyiatihi. Baik, yang ketiga, ucapan Allah Ta'ala biharfin wa saut. Ketika Allah bicara, pembicaranya itu dengan apa? Bihuruf wa saut. Dengan huruf-huruf dan suara. Huruf-huruf dan suara. Ya? Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bantahan terhadap siapa? Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu mengatakan apa? Kalam nas bila saut wala huruf. Namanya kalam nafs. Dalam hati. Ada suara? La. Ada huruf? Tidak ada. Namanya kalam nafs. Semua bantahan terhadap orang yang mengatakan kalam Allah kalam nafs. Bisautin wa huruf. Bisautin wa huruf. Ini poin semua. Bantahan terhadap bidah semua. Dengan jenis-jenis beragam mereka. Dari keyakinan mereka, ini semua poin bantahan mereka. Yang menafikan sifat kalam, kita tetapkan bantahan lain. Ya kan? Bantahan kali. Kalau dari mana dalilnya Allah bicara? Ya wa kallama Allah Musa taklima. Hanya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Allah bicara dengan kehendaknya, itu dia. Bicara dengan kehendaknya, falamma ja'a Musa bimiqatina wa kallamahu rabbuh. Lihat kapan kalamnya bicara? Kapan Allah bicara dengan Musa? Tak kala Musa datang. Berarti apa? Kalam Allah berkaitan dengan masyiah. Walam yazal mutakalliman. Dalil mana? Fa'al lima yurid. Ya kan? Kalam itu sifat fi'liyah. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari dulu bicara, tidak ada yang bisa menahan dia. Ya kan? Kemudian terakhir apa? Bisautin wa huruf. Ini membantah siapa? Orang yang mengatakan Al-Asy'ariyah dan selainnya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala bicara dengan kalam nafs, la huruf wala saut. Kita katakan Allah bicara dengan suara huruf. Suara huruf. Dalilnya mana? Dalam hadis ada. Kata Nabi SAW, man qara bi harfin min kitabillah. Sudah jelas tegas. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu dengan huruf. Al-Quran kalam Allah. Ada huruf? Huruf. Kata Nabi SAW, lam taqra bi harfin minhuma. Biharfin minhum, biharf, penyebutan huruf. Antum lihat Al-Quran ada hurufnya tidak? Itu semua. Bisautin. Iya, dalam banyak sekali dalam ayat kata Nabi, kata Allah SWT, wa in ahadun minal musyrikin istajarok fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mana pendayanya? Siapa yang tahu? Iya. Suara yang didengar itu apa? Suara. Ya kan? Suara. Hatta yasma' kalam Allah. Berarti dengan suara. Dalam hadis tegas kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati fayunadi munadin bisautin. Lihat. Fayunadi munadin bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qurba. Qala ana al-malik. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat dibangkitkan manusia, kemudian memanggil orang yang memanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan suara yang didengar yang paling jauhnya sebagaimana dengar paling dekatnya. Lihat hadisnya, bisautin. Berarti menunjukkan apa? Ini pertama. Wa yunadi. Nida itu dengan apa? Ada nida dengan suara. Yasma' dengan apa? Suara. Ini hadis 3. Mau bentuk apa antum mau? Mau suara? Dengan suara ada. Dengan nida ada. Dengan sama' ada. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya suara pendengaran pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara. Ya? Itu beda dengan makhluk ketika
Bicara. Sama-sama bicara. Dari sisi mana? Ketika lo bicara, pembicaraan itu dengar oleh dia. Kalau manusia bicara, antum bicara sini dengar oleh bawah. Tidak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kudrat untuk orang mendengar walaupun dia jauh. Itulah bedanya. Bisa? Itu dalilnya. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kalamnya ini bisautin wa huruf. Terakhir dari sifat kalam ini bahwasanya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang tidak semisal dengan sifat makhluknya. Ini ya, ini untuk membantah siapa? Mumatsilah. Kalau tadi semua tiga itu membantah siapa? Mu'attilah. Itu perlu, jangan antum Mu'attilah saja, Musyabbih antum tidak bantah. Harus antum bantah juga Mumatsilah. Karena kita ini berlepas dari dua kelompok, Mu'attilah dan Mumatsilah. Jadi ketika kita tetapkan sifat kalam, kita katakan kalamullah, sifat kalamnya tidak sama dengan sifat kalamnya makhluk. Ini dalilnya tadi. Sifat kalamnya makhluk enggak. Mereka katakan kalamullah ke kalam makhluk. Sifat kalamnya butuh kepada lidah, urat dan seterusnya. Jadi itu 4 permasalahan yang berkaitan dengan kalamullah. Berkaitan dengan kalamullah. Sekarang masuk di permasalahan yang kedua tentang Al-Quran Al-Karim. Ini kalau ini panjang ini. Ini agak panjang. Tapi tidak apa kita ambil saja cukup. Nanti setelah ini baru kita baca ini. Jadi permasalahan tentang Al-Quran Karim itu juga mencakup 4 masalah. Jadi kalamullah, kemudian Al-Quran Karim. Ini namanya atof apa? Am al-khas atau khas al-am? Khas al-am. Al-Quran Karim itu khas. Kalamullah itu am. Artinya di antara ucapan Allah adalah Al-Quran. Jadi katakan kalamullah Al-Quran itu min kalamillah, begitu ada takdirnya. Tidak bisa mutlak kalamullah berarti cuma Al-Quran kalamullah, Taurat, Injil bukan. Tapi dikatakan kalamullah min kalamil kalamullah Al-Quran dikatakan apa? Min. Ada tab'idiyahnya di situ. Itu maknanya. Jadi Al-Quran Al-Karim. Pembahasan pertama adalah tentang definisi Al-Quran. Al-Quran dari sisi bahasa itu dari qira'ah, yaqra'. Qira'atan Qur'anan. Itu Quran dari kata qira'ah. Kemudian dari sisi syariat Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kalamullah Al-Quran itu kalamullah. Kemudian munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bisa? Itu ada penjelasannya tentang definisi. Pertama tentang penyebutan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaruka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah." Itu Al-Quran. Dalam hadis tegas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Quraisyan man'uni an uballigha kalam Rabbi." Wa inna Quraisyan man'uni an uballigha kalam Rabbi. Apa kalam Rabbi itu? Al-Quran. Yang menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Itu Al-Quran. Di antara kalamullah adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Al-Quran kalamullah. Kemudian munazzalun
Nah, ini dalam ayat ada disebutkan ya. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Walladzina atainahum alkitab. Semua orang-orang yang kami berikan, turunkan kepada mereka kitab, ya'lamuna, mereka tahu annahu, Al-Qur'an itu munazzalun. Kitab itu munazzalun min rabbik. Turun dari Rabbmu, wahai Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu apa? Munazzalun ila Muhammad. Iya. Munazzalun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Turun biwasitah Jibril. Kemudian yang ketiga, Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Ini panjang sini. Al-Quran kalamullah, ini inti permasalahannya sebenarnya. Pertama tentang sifat kalam sudah lewat. Berhenti dari sana, penafian tentang sifat kalam berarti menuju kepada penetapan Al-Quran makhluk. Karena boleh katakan Al-Quran sifat dari sifat Allah dari kalam, berarti sifat Allah memiliki sifat kalam. Tak kala menafikan sifat kalam berarti menjadikan Al-Quran itu apa? Makhluk. Karena Allah tidak memiliki sifat kalam. Bagaimana caranya Al-Quran itu bukan makhluk? Sedangkan Allah tidak bisa bicara. Berarti Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Mau yang katakan Allah kalam nafsi, Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena tidak keluar dari Allah. Allah ciptakan. Iya. Allah ciptakan. Sebagian mengatakan dari Musa. Apa dari Jibril? Apa yang keluar dari Jibril? Makhluk. Karena Jibril makhluk. Jadi Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Ini lafaz ghairu makhluk, ini hadir setelah adanya fitnah. Ya? Adanya fitnah. Jadi Al-Quran ghairu makhluk itu ditunjukkan oleh ayat. Di antaranya firman Allah SWT, ala lahul khalqu wal amr. Ini pertama. Ala lahul khalqu wal amr. Al-khalq di situ apa? Ciptaan makhluk. Al-amr itu Al-Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man jama'a bainal amr wal faqad kafar. Siapa yang mengumpulkan? Atau man lam yufarriq bainal amr wal khalq faqad kafar. Kenapa? Lianna Allah farraqa bainahuma. Siapa yang tidak membedakan antara al-khalq wal amr, maka dia telah kufur. Kenapa? Kata beliau, karena Allah SWT membedakan keduanya. Ini dalilnya. Pertama, bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk. Yang kedua, hadis, datang hadis Khalid bintul Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini riwayat Muslim kalau tidak salah ya. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan, summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammah. Kalimatillah itu apa? Al-Quran. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya. Lam yadurru hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang tiba di suatu tempat kemudian dia baca, saya berlindung pada kalimat-kalimat Allah, itu Al-Quran, maka tidak akan membahayakan sesuatu pun sampai dia tinggalkan tempat itu. Ini kalau antum pergi-pergian sampai di tempat, baca ini. Karena tahu di situ ada jin atau apakah. Antum misalnya kemana? Ke Malino, baca saja. Kemana saja antum pergi tempat, baca ini. Jadi syahidnya mana? Nabi SAW mengajarkan kita untuk al-isti'adah pada kalimatillah, dan isti'adah itu ibadah. Kapan isti'adah kepada selain Allah? Perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan kita pada kesyirikan. Menunjukkan Al-Quran itu dari makhluk, bukan makhluk. Dia dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh beristi'adah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? A'udzu bi nuri wajhi. A'udzu bi wajhi. Boleh. Itu bukan makhluk. Ya kan? Itu dalil menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Dan yang menyelisih ini banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah. Siapa yang menafikan sifat kalam, berarti dia menetapkan Al-Quran itu makhluk. Itu kaidahnya. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, cuma di antara mereka ada yang mentasrih Al-Quran kalau makhluk, ada yang dengan isyarat saja, seperti Asy'ariyah itu isyarat saja. Tidak mau mentasrih Al-Quran makhluk, tapi dengan konteksnya itu sudah beranggapan bahwasanya Al-Quran makhluk, karena dia katakan Al-Quran itu datang dari Jibril. Diambil dari Jibril melalui ibarat. Atau kullabiyah
Dikatakan Al-Quran diambil dari hikayat pada Jibril. Apa maknanya itu? Berarti Al-Quran dari Jibril. Kalau dari Jibril berarti makhluk. Ya kan? Apa yang keluar dari makhluk? Makhluk berarti. Itu. Jadi siapa yang menafikan sifat kalam, berarti dia menjadikan Al-Quran sebagai makhluk. Dia penafiannya secara tasrih atau biduni tasrih. Pengakuannya Al-Quran makhluk secara tasrih atau biduni tasrih. Seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah itu mentasrih mereka. Syair kullabiyah Maturidiyah, Salimiyah itu biduni tasrih. Dia anggapannya neko-neko. Neko-neko. Taib. Dan permasalahan tentang kalam, ini saya lupa sampaikan. Kalau antum mau lihat kelompok yang menyelisih dari tentang kalam yang berentet kepada penetapan Al-Quran makhluk, itu ada 9 kelompok disebutkan oleh Ibn Abi Izz dalam syarahnya. Ada 9 situ. Dan yang terakhir itu adalah Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Menyebutkan di antaranya Falasifah, Jahmiyah, Kullabiyah, Maturidiyah, Salimiyah, Maturidiyah dan seterusnya siapa? Dengan berbeda-beda ungkapan. Kullabiyah. Taib. Jadi menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dari permasalahan tentang Al-Quran makhluk itu banyak kelompok. Dan orang yang pertama kali yang menyebutkan ini, yang disandarkan kepada Islam adalah Ja'd bin Dirham. Kemudian ini Ja'd bin Dirham ada gurunya sampai kepada seorang yang menyihir Nabi SAW. Ada silsilahnya. Ada silsilahnya ini, pengambilan keyakinan Al-Quran makhluk. Kemudian diambil dari Jami' Sofa, ini yang menyebarkan. Ini yang disinilah sumbernya. Kemudian diambil dari Ja'd bin Dirham, Jami' Sofwan. Jami' Sofwan ini banyak muridnya, di sinilah. Tapi belum. Dari situ diambil, di antara yang mengambil darinya dengan secara langsung atau wasitoh, Al-Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi ini disinilah dia juga menyebarkan ilmu ini, Al-Quran makhluk. Maka fitnah terbesar tentang Al-Quran makhluk ini terjadi di khilafah dari Ma'mun ibn Harun Ar-Rasyid. Di sini disebutkan pada tahun 218 sampai 237, sekitar 20 tahunan. Kurang dari 19 tahun lah. Fitnah ini dimulai dari khilafah dari siapa? Ma'mun ibn Harun Ar-Rasyid. Dia mengajak kepada bawah-bawahnya untuk berkeyakinan seperti ini, sampai dia tulis di depan pintu masjid, la ilaha illallah, wal Quran kalam, la ilaha illallah, Rabbul Quran wa khaliquhu. Ditulis di depannya masjid, pintu masjid. La ilaha illallah, Rabbul Quran wa khaliquhu. Di sini fitnah. Di sinilah banyak para ulama di penjara. Ada yang mengambil rukhsah, yang mengikuti perintahnya, dan ada yang bertahan, dan disebutkan tidak lebih dari 5. Di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Kemudian Al-Buaiti, Sahibus Syafi'i, ini meninggal di dalam penjara. Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai meninggal juga. Muhammad bin Nuh. Kemudian terakhir Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Ini yang paling dahsyat siksaannya. Didatangkan kepada di tiga generasi dari khalifah. Pertama Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Kemudian meninggal ini, dan perhatikan ini dia sebarkan ini di akhir dari jabatan, di akhir dia meninggal. Tidak lama dia meninggal. Tidak lama dia sebarkan ini, dia meninggal. Digantikan oleh saudaranya Al-Mu'tasim ibn Harun Ar-Rasyid.
Mu'tasim ibn Harun. Dahsyat lagi. Kemudian diganti oleh anaknya, Wasik ibn Mu'tasim. Ini lebih asyad dari yang tiga ini. Dia yang paling dahsyat. Iya. Jadi Ahmad ibn Nasr ini didatangkan kepada Mu'tasim, khalifah kedua. Iya. Ini Ma'mun ibn Harun Rashid, ini khalifah pertama yang menyelisihi mazhab Ahlussunnah yang sebelumnya bagus-bagus. Kalau ditekan kenapa? Kenapa mereka menyelisih? Ini dia. Karena Ma'mun ibn Harun Rashid ini banyak membaca buku filsafat dan dia dianggap dari murid Bishr al-Marisi. Makanya di situ. Iya. Dan Bishr al-Marisi ini salah satu yang mengambil dari Jahm bin Safwan walaupun melalui wasithah. Lihat, setelah itu digantikan oleh saudaranya, anaknya. Iya. Wasik ibn Mu'tasim. Di sini juga dahsyat. Dan 4 itu meninggal di penjara. Al-Buaiti, Sahibul Syafi'i, Nu'aim Muhammad Al-Khuzai, Muhammad bin Nuh meninggal juga, Ahmad bin Nasr Al-Khuzai meninggal juga di C1. Ahmad bertahan sampai datang saudaranya Al-Wasik, yaitu Mutawakkil ibn Mu'tasim. Disitulah kembali kepada sunnah, karena dia cinta kepada sunnah. Disitulah berjaya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi 3 generasi Imam Ahmad penjara, tapi tidak pernah terdengar dari lafadznya mendoakan kejayaan kepada pemerintah. Ada? Tidak ada dinukil mendoakan kejayaan kepada pemerintah, mendoakan kebaikan. Lau kana li du'a mustajaban la da'autu Allah ali al-marad. Saya akan mendoakan kebaikan terhadap pemerintah. Lihat. Ini baru diambil sedikit hartanya. Baru keputusan seakan-akan tidak pandangan sedikit. Ini karena banyak provokasi dari luar, dari kelompok-kelompok yang memang benci pemerintah, akhirnya banyak terbawa. Jadi kalau kita diam dalam menjelaskan sunnah itu akan tenggelam. Jadi di situ muncul, di situ 19 tahun di situ dahsyat dari fitnah khalqul Quran. Jadi Ahmad bin Nasr tak kali datangkan kepada, ini yang paling dahsyat siksaannya, datang kepada Mu'tasim bin Harun. Kemudian apa diucapkan di depannya? La annal Quran kalamullah ghairu makhluk. Dia ucapkan dengan tegas di depannya, annal Quran kalamullah ghairu makhluk. Kemudian disebutkan sifat-sifat yang lain. Maka Mu'tasim bin Harun dia ambil pedang, kemudian dia tusuk Ahmad bin Nasr beberapa kali tusukan, kemudian meninggal. Bagaimana perjuangan, perjuangan dari para imam dulu mempertahankan akidah. Jadi dengan akidah itu banyak orang dipenjara, dibunuh. Diusir orang, disiksa orang, disiksa. Karena satu, karena akidah. Seperti itulah. Seperti itulah seorang yang berada atas al-haq. Akan ada saja orang yang membencinya, orang yang tidak menyukainya. Jadi ini pembicaraan tentang khalqul Quran. Fitnah yang paling besar ini. Fitnah yang paling besar khalqul Quran. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Jadi ucapan ghairu makhluk ini ada setelah timbulnya fitnah, tersebarnya fitnah tentang Al-Quran kalamullah wa huwa makhluk. Jadi ini banyak digunakan karena timbulnya. Bahkan dari situlah Imam Ahmad rahimahullah membagi dari orang-orang yang berkata tentang Al-Quran itu ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian. Dan dia bagi itu semuanya dari kelompok Jahmiyah. Semua dari kelompok Jahmiyah. Al-Quran kalamullah, dikatakan Al-Waqifiyah, Jahmiyah Al-Waqifiyah. Ini dia berhenti. Siapa yang berhenti di situ? Al-Quran kalamullah, maka dia Jahmiyah, dikatakan Jahmiyah Al-Waqifiyah. Itu bid'ah. Karena adanya iltibas. Dikatakan Al-Lafziyah juga, Jahmiyah Al-Lafziyah. Lafzu bil Quran makhluk. Itu waham juga. Lafzu bil Quran makhluk. Apa maknanya? Apa yang inginkan lafz di situ? Ada ihtimalnya.
Dan satu lagi apa satu yang menafikan sifat kalam, ya. Yang mengatakan Al-Quran makhluk secara tasrih. Quran makhluk. Iya. Ada yang iltibas. Itu semua masuk dalam bid'ah. Masuk semua dalam kelompok dari Jahmiyah. Taib. Kemudian terakhir, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini yang terakhir. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari permasalahan tentang yang pertama ini. Minhu bada'a, darinya lah dimula. Bada'a, di situ ada yang bisa juga bada. Di antum lihat di matan, innal Qur'ana kalamullah ta'ala minhu bada. Ada yang bada situ. Tidak pakai hamzah. Bada. Tidak pakai hamzah. Iya, itu sama ya. Kalau bada berarti buduh, zuhur. Darinya nampak Al-Qur'an ini. Dari sama. Bada artinya nampak, zuhur. Kalau bada dimulai, sama ya. Minhu bada. Darinya lah Al-Qur'an itu. Maksudnya dari nampak Al-Quran itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, kan ini bicara. Itu mananya. Kalau bada jelas. Dari nyala dimulai. Sebagaimana firman tanzilul kitab min Allah. Tanzilul kitab min Allah. Ya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Turun Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Al-Quran itu dari Allah. Ya, walakin haqqal qawlu minni. Ya. Walakin haqqal qawlu minni. Ucapan yang benar itu dari saya. Al-Quran itu dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Al-Quran itu minhu bada'ah. Darinya lah. Wa ilaihi ya'ud. Ini ada 3 penafsiran. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya lah kembali. Sebutkan hukumnya. Hukum Quran kepadanya lah kembali. Kepada Allah lah kembali hukum Al-Quran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ilaihi ya'ud. Yaitu kepadanya lah kembali sifat itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Al-Quran itu dari kalamullah. Itu maknanya. Ilaihi ya'ud ay wasfu. Wasful Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ilaihi ya'ud yaitu pada akhir zaman Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Allah akan mengangkatnya kembali kepadanya. Apa yang ada dalam dada manusia, ya? Dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran, apa yang ada dalam lembaran-lembaran di mana? Dalam Al-Quran pada akhir zaman. Apa yang ada dalam Al-Quran di akhir zaman. Itu 3. Dan semuanya benar. Semuanya benar. Ya, dalam hadis Abi Daud disebutkan bahwasanya pada akhir nanti Allah akan mengangkat, ya, seorang kalau tidak ada yang beramal dengan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat apa yang ada dalam dada manusia. Kemudian Allah akan mengangkat juga apa yang ada di mushaf-mushaf itu. Allah akan mengangkat apa yang ada di mushaf-mushaf itu. Iya. Baik. Kemudian ini baru satu masalah toh? Dah? Masih ada 3. Tapi 3 ini 3 poin saya, tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Bagaimana kita lanjut? Sudah 55 menit. Baik, kita akhirkan saja. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya kita selesaikan ini. 3 poin lagi ya. Berkaitan tentang Al-Quran Karim. Jadi bedakan kalam dengan Al-Quran. Kalam dengan Al-Quran. Bedakan ya. Walaupun itu bab atau al-khas ala al-am. Naam. Naktabi al-qadar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.